Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menerangkan bagian-bagian dari kamera beserta fungsinya. 1. Tombol ranah atau shutter digunakan untuk memerintahkan kamera merekam atau memotret sebuah gambar. Terdapat dua jenis tekanan tombol ini, yaitu menekan separuh untuk mengaktifkan fungsi AF dan menekan sepenuhnya untuk mengambil gambar. 2. Lampu Save Timer atau Red Eye Reduction. Terdapat dua fungsi dari lampu ini, yaitu sebagai save timer yang akan berkedip selama durasi timer yang telah ditentukan ketika akan mengambil gambar. Fungsi kedua untuk menyalakan lampu pengurangan red eye ketika menekan separuh tombol jika menggunakan lampu kilat built-in. 3. Dudukan lensa, tempat untuk menghubungkan lensa dengan kamera. Ya, karena jika di lensa DSLR, lensa bisa dilepas pasang sesuai dengan kebutuhan. 4. Indeks dudukan lensa berada pada bagian atas dudukan lensa yang akan memberi tanda untuk memasang lensa. Sehingga kita memasang lensa, usahakan sejajarkan tanda ini dengan tanda yang ada pada lensa kamera. Indeks ini bisa berwarna merah ataupun putih sesuai dengan jenis kameranya. 5. Tombol pelepas lensa berfungsi sebagai pengait dan pelepas lensa dengan bagian utama kamera. Untuk melepas lensa, cukup hanya menekan tombol dan memutar lensa sesuai dengan arahnya hingga berbunyi klik. Setiap jenis kamera memiliki arah pelepasan berbeda, seperti Nikon yang ke arah kiri dan Canon yang ke arah kanan. 6. Cermin, bagian khusus kamera DSLR yang jarang ditemukan di kamera lain yang akan memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder. 7. Mikrofon built-in digunakan untuk menangkap audio selama perekaman video. Setiap kamera memiliki jenis mikrofon yang berbeda, yaitu mono dan stereo. 8. Lampu kilat built-in. Lampu ini bisa memberikan cahaya terang secara instan untuk menerangi pemandangan atau objek yang redup, biasanya bertipe flip pada kamera DSLR yang akan muncul otomatis pada mode tertentu. 1. Eye cup, bantalan mata yang bisa mencegah masuknya cahaya eksternal apabila mata kontak dengan eye patch. Eye cup terbuat dari bahan yang halus sehingga mengurangi beban pada mata dan dahi ketika mengambil gambar melalui eye patch. 2. Viewfinder eye patch berfungsi untuk melihat suatu objek yang akan diambil gambarnya melalui lensa kamera. 3. Monitor LCD, layar kamera yang bisa menampilkan segala informasi, setting kamera, dan juga display foto. Bagian ini juga bisa sebagai tempat untuk melihat objek yang akan diambil gambarnya. 4. Tombol menu digunakan ketika ingin menyesuaikan fungsi kamera. Setelah tombol ini dipilih, maka akan ditampilkan pengaturan kamera yang lebih detail lagi. 5. Tombol playback memiliki fungsi untuk melihat kembali foto yang sudah diambil. Selain itu, juga bisa untuk play video yang sudah direkam jika ditekan saat video terdisplay. Lampu WiFi, beberapa kamera dilengkapi dengan fitur WiFi yang memungkinkan mengirim gambar dari kamera ke smartphone. 7. Lampu akses bisa dijadikan tanda bahwa terdapat transmisi data antara kamera dengan kartu memori, sehingga ketika lampu ini berkedip, tidak disarankan untuk membuka slot kartu memori karena bisa menyebabkan kegagalan fungsi kamera. 8. Tombol step atau multi-controller. Multi-controller adalah tombol arah yang memungkinkan melakukan beberapa fungsi seperti bergerak di berbagai item menu, memindahkan tampilan yang diperbesar ke sudut tertentu. 9. Tombol pengaturan ISO speed. ISO adalah sensitivitas penerimaan cahaya pada kamera. Tombol ISO speed digunakan untuk menyesuaikan kesensitivitas kamera terhadap keadaan cahaya di tempat pengambilan gambar. 10. Tombol quick control memungkinkan untuk mengonfirmasi beberapa pengaturan kamera secara sekilas dan menyesuaikannya. 11. Tombol display digunakan ketika akan menampilkan atau mematikan tampilan gambar dan menampilkan pengaturan fungsi ketika menu ditampilkan. 12. Tombol erase berfungsi untuk menghapus hasil tangkapan gambar atau video yang sudah tidak diinginkan atau gagal. 13. Tombol pemilihan titik fokus digunakan ketika ingin menggunakan mode autofocus selection selama pemotretan autofocus. Kemudian, lanjut memilih titik AF menggunakan tombol multi-controller. 14. Tombol movie shooting berfungsi untuk mengubah tampilan layar LCD menjadi jendela bidik atau viewfinder. 15. Knob penyesuaian dioptrik berfungsi untuk menjernihkan gambar viewfinder. Fungsi ini digunakan ketika ingin mengambil gambar melalui viewfinder. 1. Saklar fokus mode. Saklar ini berfungsi untuk menetapkan mode yang digunakan, apakah otomatis AF atau manual MF. 2. Speaker
Ketika ingin memutar kembali video yang telah diambil, audio rekaman akan keluar dari speaker ini. Level volume speaker juga bisa diatur dengan memutar main dial. 3. Tali gantung. Bagian ini digunakan jika ingin menambahkan tali pada kamera. Tarik ujung tali melalui lubang dan kencangkan serta pastikan bahwa kedua ujung tali seimbang. 4. Hot shoe. Tempat dudukan aksesoris flash tambahan ketika ingin menambahkan flash eksternal. 5. Saklar daya. Digunakan untuk menghidupkan dan mematikan daya kamera. Arahkan ke on jika ingin menghidupkan dan off jika ingin mematikan daya. 6. Mode dial. Bagian di mana fotografer bisa memutar dial sesuai dengan mode yang diinginkan. Bagian ini terdiri dari dua zona, yaitu zona kreatif dan dasar. 7. Tombol flash. Digunakan untuk menghidupkan flash built-in, namun pada beberapa mode flash built-in ini juga bisa keluar sendiri tanpa menekan tombol. 8. Main dial. Bagian ini adalah bagian multiguna karena bisa melakukan berbagai tugas seperti menyesuaikan volume, memutar display gambar, menyesuaikan pengaturan kamera, dan sebagainya. 9. Zoom ring. Memutar zoom ring pada lensa bisa mengubah panjang fokus hingga pada titik tertentu. 10. Focus ring. Berfungsi untuk mengatur jarak ketajaman lensa dengan cara memutar ring ketika kamera berada pada mode manual. 1. Remote control terminal. Bagian yang menghubungkan kamera ke perangkat eksternal, namun sebelumnya perlu diperhatikan apakah perangkat kompatibel dengan kamera. 2. Terminal audio atau video out. 3. Terminal HDMI mini out. Bagian merupakan tempat output ke TV atau transmisi data. 4. N-Mark. Bagian yang bisa menghubungkan dengan smartphone. NFC kompatibel Ryosuke Takashi 2018. 1. Slot kartu dan baterai. Bagian untuk menempatkan kartu memori dan baterai. 2. Dudukan tripod. Tempat memasangkan tripod pada kamera. Itulah informasi lengkap mengenai bagian-bagian kamera DSLR dan fungsinya yang wajib Anda ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.